Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Dan untuk kali ini aku akan memberikan 5 video dalam beberapa tugas untuk keperluan UAS. Dan sekarang ada di video yang pertama. Untuk video atau soal yang pertama, di sini jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi pekerja yang produktif. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bonus demografi buat teman-teman yang belum tahu. Jadi bisa belajar dari sini ya, karena bonus demografi yaitu merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibanding dengan penduduk usia yang tidak produktif. Bisa tebak nggak usia produktif itu berapa? Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 sampai 64 tahun. Jadi yang lagi nonton video ini, apakah kalian sedang berada di usia produktif? Perlu diketahui, bonus demografi dianggap hanya terjadi satu kali di setiap negara. Jadi hanya satu kali bonus demografi ini akan terjadi di setiap negara. Sudah sepantasnya peristiwa ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjadi negara yang memiliki bonus demografi, tentunya memiliki syarat untuk mencapai keuntungan tersebut, yaitu di dalam bonus demografi harus dimulai dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja. SDM dibutuhkan, pendidikan dibutuhkan, kesehatan dibutuhkan, dan solusinya yaitu kesiapan bekerja dan berwirausaha, di mana akan dilihat beberapa aspek utama seperti kemitraan, teknologi informasi, dan literasi keuangan. Nah, untuk solusi dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja yang produktif, ada 3 faktor di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menciptakan lapangan kerja. Di sini ada beberapa tugas pemerintah, yaitu pemerintah akan mendorong pemulihan dan transportasi ekonomi dengan memulihkan sektor unggulan seperti industri pengolahan pariwisata, pengembangan wilayah pusat pertumbuhan seperti kawasan industri atau pabrik, mendorong investasi dan menumbuhkan UMKM. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, meningkatkan keahlian tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan kerja. Nah, peran pemerintah di sini yaitu pemerintah akan mendorong perbaikan skill development system yang ada untuk pada zaman sekarang dengan mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi agar lebih berbasis kerjasama dengan industri, termasuk pembenahan informasi pasar kerja. Industri harus menjadi pihak terdepan setiap pengembangan keahlian tenaga kerja. Nah, intinya adalah bagaimana membuat tiap angkatan kerja dapat menyesuaikan keahliannya dengan industri atau yang sedang dibutuhkan, sehingga tidak tertinggal dalam perubahan lapangan kerja. Untuk yang ketiga, mendorong fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja untuk keluar masuk pasar kerja tanpa berdampak besar pada kesejahteraan. Dijelaskan di sini dilandasi pada proses reformasi ketenagakerjaan untuk menciptakan ketenagakerjaan yang kondusif dengan membenah regulasi dan reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, serta perbaikan sistem pendidikan.